soal efisiensi anggaran itu tidak hanya berpengaruh pada kantor-kantor pemerintah di tingkat pusat di Jakarta, tapi juga itu menyasar kantor-kantor pemerintah daerah di wilayah-wilayah sampai dengan kabupaten kota. Kalau pemerintah pusat biasanya di dalam anggarannya itu mengalokasikan namanya TKDD. Itu transfer ke daerah dan dana desa. Nah itu nilainya kan triliunan tuh. Jadi daerah-daerah masih banyak yang belum bisa mandiri, maka kemudian diberikan santunan oleh negara. Gitu ya. Ada dana alokasi umum, ada dana transfer khusus juga buat pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Sekarang anggaran itu juga dipotong oleh Presiden Prabowo. Dan tentu saja oleh Sri Mulyani. Nah, ketika anggaran itu dipotong, persoalannya dari 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, hanya ada 7 yang mandiri. Ada 440 yang masih menyusu dari pemerintah pusat. Artinya apa? Kalau tidak ada transfer dana dari pemerintah pusat, maka bisa kolab ya. Jangan-jangan nggak bisa bayar gaji. Di antara daerah yang paling tingkat ketergantungannya paling besar terhadap pemerintah pusat itu adalah Halmahera Barat, kemudian Banggai Laut di antaranya. Jadi mereka itu hampir 100% kebutuhan belanja daerah atau dari pendapatannya saja itu hampir 100% itu kiriman dana dari pemerintah pusat. Bisa dibayangin kalau itu dikurangi, apa yang akan terjadi di sana? Boro-boro untuk namanya program pembangunan. Untuk bayar gaji bisa jadi tersendat. Nah, ini akan menimbulkan risiko-risiko ke depan yang mesti diperhatikan oleh pemerintah. Tapi 7 daerah yang sudah mandiri, hebatnya nih, 2 di antaranya ada di Bali. Pertama Kabupaten Badung, kedua Denpasar. Mereka ini yang paling siap. Kalaupun pemerintah kasarnya tidak memberikan dana atau tidak transfer dana 0% gitu ya dari total pendapatannya, dia masih bisa hidup. Tapi daerah-daerah yang lain bisa kolab. Kita lihat perkembangannya nanti.